Pada malam harinya, Naura dan Aksa seperti biasa selalu berbincang sebentar saat akan tidur. Dengan kepala sang istri yang merebah di lengannya yang kokoh, Aksa mulai bercerita tentang keseharian dia di kantor. Setelah sang istri pulang tadi, Mas, nanti anak kita maunya cowok apa cewek? Tanya Naura sembuh mendongak untuk bisa melihat wajah sang suami. Naura ingin tahu bagaimana reaksi dari sang suami. Karena kita sudah punya 2 anak laki-laki, aku maunya nanti anak perempuan saja. Jawab Aksa sembari mengecup kening sang istri. Kecupan cinta seperti biasanya. Jika ternyata laki-laki, gimana mas? Naura merasa cukup khawatir dengan jawaban Aksa. Gimana jika anak mereka laki-laki lagi? Masa iya dia harus laki-laki? Big no. Ya kita buat lagi yang. Kenapa mesti bingung sih? Aksa tergelak. Dia akan menjadi pendukung garda terdepan untuk urusan menahan saham. Untuk urusan itu, dia tak boleh ketinggalan. Stok benih unggul masih melimpah ruah. Tak akan takut kehabisan. No, tolak Naura dengan tegas. Baginya sudah cukup 3 anak saja. Mau nanti akan lahir perempuan atau laki-laki lagi, toh sama saja. Mereka tetap anugerah dari Allah. Kenapa yang? Tambah 1 atau 2 lagi ya? Aksa mencoba bernegosiasi dengan sang istri. Sebagai anak tunggal, dan Naura juga anak tunggal, Aksa menginginkan banyak anak di rumahnya. Mas gak kasihan sama aku. Mas mau aku jadi cepat tua karena terus-menerus melahirkan. Sang istri cemberut. Kesal Naura Aksa seenaknya saja menitahkan untuk hamil lagi. Siapa bilang punya banyak anak cepat bisa tua? Malah kamu terlihat awet muda dan semakin menarik loh yang. Kamu tambah seksi dan menggoda. Mas hanya mau merayu saja kan? Sudahlah mas, 3 anak sudah cukup. Waktunya kita membesarkan mereka. Apa mas kira tanggung jawab kita tidak besar mas? Naura tetap saja menolak. Lagi pula aku juga butuh menikmati hidup mas. Tidak hanya hamil dan mengurus anak saja setiap hari. Ya sudah, setelah ini kita nggak akan punya anak lagi. 3 saja sudah cukup ya. Semoga mereka nanti akan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, baik, berbakti pada kita. Intinya semoga mereka nanti bisa sukses dunia akhirat yang. Amin. Yang, aku tadi iseng-iseng berencana menjodohkan anak kita dengan anak Ferdi. Mas ini apa-apaan? Anak kita masih bayi sudah bingung mencarikan jodoh. Lagi pula ini sudah zaman modern mas. Mereka nggak akan mau dijodoh-jodohkan begini. Protes Naura. Tak habis pikir dia dengan pemikiran sang suami. Hanya berencana saja yang. Kenapa kamu ngegas begitu sih? Aksa terkekeh geli. Raut kesal sang istri sungguh sangat menggemaskan baginya. Masih ada-ada saja. Biarkan anak-anak nanti memilih sendiri jodohnya. Lagi pula anak kita ada 2 mas. Apa kamu mau menikahkan mereka dengan kis? Naura bertanya dengan sengit. Ya enggak yang. Mana bisa seperti itu? Ya sudahlah, jangan marah. Ingat kamu sedang mengandung anakku. Sabar sayang, sabar. Bisik Aksa lembut. Dia mengusap perut Naura dengan penuh cinta. Maaf mas, aku emosi. Naura tersipu malu. Entah mengapa, dia jadi mudah terpancing emosi oleh hal yang bahkan sepele saja. Maafkan aku, sudah membuat kamu emosi. Daripada kesal, lebih baik kita melakukan pekerjaan yang menyenangkan saja bagaimana. Aksa tiba-tiba saja sudah ada di atas tubuh Naura. Pria itu tak akan bisa tidur jika belum menyentuh sang istri. Mas, kemarin kan sudah, orangnya sang istri. Hari ini belum yang, harus disiram setiap hari agar cepat tumbuh besar. Ujar Aksa Aksal. Tak tahu apakah kata-katanya benar atau salah. Yang jelas, dia harus bisa mendapatkan sang istri malam ini. Kata-kata dari mana itu mas? Pasti akalan-akal kamu saja iya kan? Mana ada seperti itu? Benar sayang. Kalau nggak percaya tanya saja pada dokter. Aksa mulai mencium bibir sang istri, melumat dan menyesapnya penuh hasrat dan cinta. Mereka mulai memadu cinta bersama pasangan halal. Aksa baru saja sampai di basement kantor. Pada keesokan harinya, saat tiba-tiba ada pemanggil wanita yang mengusik indera pendengarannya. Aksa, pria tampan yang memakai baju kerja warna hitam itu menoleh. Matanya memijang saat melihat sosok wanita yang tak asing lagi baginya. Mona. Mona? Diri Aksa, tanpa ada perasaan apa-apa.
bersemangat. Bahkan penampilannya saat ini sungguh jauh berbeda. Jika dulu selalu tampil modis, berkelas dan seksi, dan sekarang lusuh dan kotor. Ada apa, Mon? Tanya Aksa penasaran. Ada sepersit rasa kasihan melihat tampilan mantan kekasihnya itu. Aku butuh pekerjaan, Sa. Entah apa saja aku mau. Suamiku baru saja selesai operasi ginjal dan semua harta kami sudah habis untuk biaya bolak-balik ke rumah sakit. Bahkan saat ini kami tinggal di kontrakan kecil saja. Yang penting ada tempat untuk bernaung. Mona menyusut hidung yang sudah berair. Aksa terdiam, tak bisa menjawab apa-apa. Ini sangat mendadak dan dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan sang asisten. Dan sudah pasti Ferdi akan memenangkan. Jangan membiarkan masa lalu kembali masuk ke dalam kehidupan kita yang sudah bahagia. Maaf, Mon. Aku nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Akan aku tanya pada asistenku dulu. Aksa tersenyum tipis. Sejujurnya, sebagai seorang manusia, dia ikut terenyuh mendengar cerita yang baru saja diucapkan Mona. Mungkin memang benar, dilihat dari penampilan Mona yang berantakan. Aku minta tolong banget, Sa. Gak ada yang bisa aku mintai tolong kecuali kamu. Pekerjaan apa saja aku mau. Jadi office girl juga mau. Asal aku bisa dapat pemasukan. Mona menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Memohon kepada Aksa mau menolongnya. Ya, Mon. Aku akan bicarakan dulu dengan asistenku. Nanti aku hubungi lagi. Maaf, aku hanya tak mau mengambil keputusan sendiri tanpa berdiskusi dengan yang lain. Aksa tersenyum tipis. Tapi ini perusahaan kamu kan, Sa? Kenapa harus meminta pendapat bawahan kamu? Tanya Mona dengan kecewa. Dia sudah merendahkan harga diri dengan menemui Aksa. Jika saja suaminya tahu pasti tidak akan dibolehkan. Mau bagaimana lagi? Ini benar-benar darurat dan dia butuh pekerjaan untuk menyambung hidup. Jika seperti ini, dia menyesal. Mengapa dulu tidak bersungguh-sungguh saat kuliah? Mona pikir kenapa harus susah payah kuliah? Dia cantik dan punya kekasih orang kaya. Hidupnya akan terjamin seumur hidup jika menjadi istri Aksa. Tapi nasib berkata lain. Untung saja dia punya suami yang benar-benar mencintai dirinya dengan tulus dan tahu apa adanya. Namun sekarang ujian mereka kembali datang, membuat Mona kalang kabut bertahan hidup. Ini memang perusahaan milik Kumon, tepatnya milik Papa Winata. Karena aku hanya bawahan Papa saja, mungkin jika di antara kita tidak pernah ada masa lalu, aku akan bisa memberi kamu pekerjaan. Tapi, maaf, nanti akan aku hubungi lagi. Aksa mengambang dompet dari saku celana dan mengeluarkan lembaran uang di dalamnya. Aku ada sedikit uang, bisa kamu buat untuk beli makanan atau apa terserah kamu. Untuk saat ini hanya sebatas ini saja yang bisa aku berikan. Jika ada lowongan pekerjaan, akan aku hubungi. Mona menatap lembaran uang yang memang sangat dibutuhkan saat ini. Antara ingin mengambil dan sungkan bertarung di dalam hatinya, tapi karena dia butuh sekali uang itu, akhirnya dia menerimanya. Makasih, Sa. Aku tahu kamu orang baik. Tolong berikan aku pekerjaan. Aku janji gak akan mengusik rumah tangga kalian yang bahagia. Aku juga sudah bahagia bersama suamiku. Mona mengurai senyum manis. Sekarang pergilah. Aku akan hubungi jika ada informasi. Tolong tuliskan nomor suami kamu. Aksa menyodorkan ponselnya yang mewah pada wanita yang tengah keheranan itu. Kenapa nomor suamiku, Sa? Aku juga punya ponsel sendiri. Protes Mona. Aku nggak ingin timbul fitnah jika menghubungi istri orang, Mon. Cepat tulis. Aku sibuk, desak Aksa. Tak akan ada celah sedikit pun buat para mantan. Mona tersenyum getir. Ada rasa sesal dalam hatinya. Ternyata Aksa cinta ini pada istrinya. Dan dia pernah ada di posisi itu. Aksa dulu begitu mencintai dan memujanya. Dan kini hanya sesal saja yang bisa dia rasakan. Tanpa banyak protes lagi, dia segera menuliskan nomor ponselnya suaminya. Makasih ya, Sa. Aku tunggu kabar baik darimu. Aksa bergegas masuk ke dalam mobil kantor. Begitu Mona selesai menulis nomor suaminya, sebenarnya dia malas harus berurusan dengan Mona. Tapi nasib wanita itu sungguh malang sekali. Sudut lain hatinya merasa iba juga. Fer, tolong kamu tanya bagian HRD. Apakah ada lowongan pekerjaan saat ini? Tita Aksa pada Ferdi.
Saat ini keduanya tengah berada di ruang kerja Aksa. Ferdi baru saja melaporkan jadwal sang bos hari ini. Buat siapa, bos? Tanya Ferdi heran. Tak biasanya sang bos peduli pada hal-hal kecil begini. Buat Mona.